Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagir. Saya akan menjelaskan pengertian dari teori Abraham Maslow. Ya. Jadi menurut teori Abraham Maslow itu ada 5, yaitu yang pertama adalah kebutuhan fisiologis atau dasar, yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga adalah kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, dan yang keempat kebutuhan untuk dihargai, dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri. Ya, itu adalah 5 macam teorinya menurut Abraham Maslow. Jadi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan secara singkat dari kelima bagian tersebut. Jadi yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis. Pada tingkat yang paling bawah terdapat kebutuhan yang bersifat fisiologik. Kebutuhan akan udara, makanan, minuman, dan sebagainya, yang ditandai oleh kekurangan defisi sesuatu dalam tubuh orang yang bersangkutan. Kebutuhan ini dinamakan juga kebutuhan dasar atau basic needs, yang jika tidak dipenuhi dalam keadaan yang sangat ekstrim, misalnya kelaparan, bisa menyebabkan manusia yang bersangkutan kehilangan kendali atas perilakunya sendiri, karena seluruh kapasitas manusia tersebut diserahkan dan dipusatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar ini relatif sudah tercukupi, muncullah kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan akan rasa aman atau safety net. Kebutuhan rasa aman ini yang kedua. Jenis kebutuhan yang kedua ini berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur, keteraturan, situasi yang bisa diperkirakan, bebas dari rasa takut, cemas, dan sebagainya. Karena adanya kebutuhan inilah, maka manusia membuat peraturan undang-undang, mengembangkan kepercayaan, membuat sistem asuransi, pensiun, dan sebagainya. Sama halnya dengan basic needs. Kalau safety needs ini terlalu lama dan terlalu banyak tidak dipatuhi, maka pandangan seseorang tentang dunianya bisa terpengaruh dan pada gilirannya pun perilakunya akan cenderung ke arah yang makin negatif. Lanjut, yang ketiga adalah kebutuhan dicintai dan disayangi. Setelah kebutuhan dasar dan rasa aman relatif dipenuhi, maka timbul kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai. Ya, jadi setiap orang itu ingin mempunyai hubungan yang sangat hangat dan akrab, bahkan mesra dengan orang lain. Ia ingin dicintai dan mencintai. Setiap orang ingin setia kawan dan butuh kesetia kawanan. Setiap orang pun ingin mempunyai kelompoknya sendiri, ingin punya akar dalam masyarakat. Setiap orang butuh menjadi bagian dalam sebuah keluarga, sebuah kampung, suatu marga, dan lain-lain. Setiap orang yang tidak mempunyai keluarga akan merasa sebatang kara. Sedangkan orang yang tidak sekolah dan tidak bekerja merasa dirinya pengangguran yang tidak berharga. Kondisi seperti ini akan menurunkan harga diri orang yang bersangkutan. Ya, itu tadi kebutuhan dicintai dan disayangi. Lalu lanjut ke kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri. Di sisi lain, jika kebutuhan tingkat 3 relatif sudah terpenuhi, maka timbul kebutuhan akan harga diri atau esteem needs. Ada 2 macam kebutuhan akan harga diri. Yang pertama adalah kebutuhan akan kekuatan, penguasaan, kompetensi, percaya diri, dan kemandirian. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, status, ketaraan, dominasi, kebanggaan dianggap penting, dan apresiasi dari orang lain. Orang-orang yang terpenuhi kebutuhannya akan tampil sebagai orang yang percaya diri, tidak tergantung pada orang lain, dan selalu siap untuk berkembang. Terus untuk selanjutnya meraih kebutuhan tertinggi, yaitu aktualisasi diri atau self-actualization. Lalu lanjut kebutuhan yang kelima atau kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang terdapat 17 meta kebutuhan yang tidak tersusun secara hierarki, melainkan saling mengisi. Jika berbagai mata kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan terjadi meta patologi seperti apatisme, kebosanan, putus asa, tidak punya rasa humor lagi, ketersaingan, mementingkan diri sendiri, kehilangan selera, dan sebagainya. Jadi cukup sekian dari saya tentang penjelasan 5 hierarki menurut Abraham Maslow. Jadi kalau kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.